Nah, jadi usahakan ketika azan kita diam, dengarkan baik-baik, renungkan dan maknai dengan makna sesungguhnya. Yang memanggil, yang mengumumkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalimat-kalimat azan itu hendaknya dimaknai. Jangan cuma kita dengarkan saja, tapi apa artinya? Memang yang pertama adalah Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Seseorang kalau mau masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Itu kunci. Bukan cuma mengucapkan, tapi diimani dengan hati. Syarat untuk dia sebagai seorang yang diterima keimanannya. Kalau cuma diucapkan dengan lisan tanpa diiringi dengan hati, maka Islamnya sah secara zahir, tapi imannya tidak sah. Karena harus diikrarkan dengan hati ketika dia mengucapkan itu. Nah itu kita diupdate terus. Ya. Jadi ketika setiap azan, berarti kita mengupdate-nya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi ketika kita mendengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada sebuah hadis walaupun dhaif ya. Ketika kita mendengarkan Muhammad, maka hendaknya kita ambil ibu jari kita peluk sambil berkata apa? Marhaban bi Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicelup begini lalu dianukan ke matanya gitu. Itu katanya mujarab untuk kedua matanya itu jauh daripada penyakit mata. Menjernihkan mata, memberikan cahaya ke dalam mata, menjauhkan mata daripada kemaksiatan. Itu diantara faedahnya kalau kita itu melakukannya. Lalu kemudian ketika diucapkan hayya 'ala shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Begitu pula ketika kita mengatakan hayya 'alal falah. Kenapa demikian? Karena salat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sehingga ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, ya Allah, semoga engkau berikan aku taufik dan hidayah untuk melaksanakannya. Minta kepada Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, walaupun kita muslim, walaupun kita biasa melaksanakan sholat, walaupun kita sudah berada di dalam masjid, walaupun kita sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan siap untuk melaksanakan sholat, tapi kalau nggak berkehendak kita sholat, nggak bakal kita sholat. Nah, sehingga apa? La haula wala quwwata illa billah itu pengingat kepada kita bahwasanya nggak ada usaha, nggak ada upaya kecuali Allah yang berkehendak. Sehingga di antara usaha upaya kita untuk supaya Allah berkehendak adalah dengan doa. Kita minta pada Allah Ta'ala. Ya, semoga kita termasuk ahli sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan, keberuntungan. Minta lagi pada Allah Ta'ala, ya Allah semoga aku dijadikan sebagai ahlul falah. Nah, itu nggak mudah. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal terlaksana. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala.